Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan review kartu pekerja. Kartu pekerja sebenarnya worth it gak sih buat kita dapetin? Kartu pekerja tuh harus gak sih kita punya? Perlu gak sih sebenarnya kartu pekerja? Kita bakalan bahas semuanya, mulai dari manfaatnya, mulai dari caranya, persyaratannya, dan lain-lainnya. Pokoknya kita bahas tentang pengalaman saya mendapatkan kartu pekerja ini. Yang pertama, untuk siapa sih kartu pekerja ini? Kartu pekerja ini adalah untuk orang yang pertama yang ber-KTP DKI Jakarta. Yang kedua, untuk yang penghasilannya rendah, yaitu maksimal UMP plus 10%-nya. Jadi, kalau nggak salah 4 juta sekian ditambah 10% itu maksimal untuk orang yang mendaftarkan kartu pekerja. Yang ketiga, perusahaan bekerjanya itu adalah di Jakarta. Itu 3 syarat utama kalau kamu mau mendapatkan kartu pekerja ini. Untuk cara mendapatkan kartu pekerja sebelum pandemik dan setelah new normal itu berbeda. Sebelum pandemik kita harus datang ke Disnaker Transnya. Nah, saat new normal yang saya lakukan ini adalah pada saat new normal, yaitu saya mengumpulkan KTP, KK, NPWP, slip gaji, dan surat keterangan aktif para guru. Saya melakukan ini secara kolektif. Jadi satu guru harus menyimpan dokumen tersebut. Lengkapi format pembukaan rekening, jadi ditambah lagi format pembukaan rekeningnya. Jadi satu Excel itu untuk seluruh nama gurunya, ya. Unduh formatnya di alamat di bawah ini, di deskripsi ntar saya taruhin bit.ly format KPJ, diisi secara lengkap. Selanjutnya kirimkan format dan scan dokumennya ke email, ya. Jadi setelah kita siapkan semua dokumennya, kita kirim melalui email, yaitu kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Jangan lupa CC-kan ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id. Jangan lupa subjeknya harus jelas, yaitu pengajuan KPJ _ nama perusahaannya. Setelah dikirim, jangan lupa kita laporkan pengajuannya ke link di bawah ini, yaitu bit.ly daftar KPJ. Nah, setelah semua itu kita lakukan, kita juga harus konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor 0815 19 384 030. Itu adalah WhatsApp Center KPJ. Itu saya melakukannya bulan April, kalau nggak salah tanggal 12. Setelah itu Mei, Juni itu tidak ada pemberitahuan, tidak ada info. Saya sempat putus asa untuk mendapatkan kartu pekerja tersebut. Sebenarnya dapat nggak sih? Dan sempat ada kabar selentingan katanya kartu pekerja udah nggak ada lagi, udah nggak buka pembukaan lagi. Ternyata pada bulan Agustus, yaitu tanggal 10, saya mendapatkan WA dari salah seorang yang bekerja di Disnaker Trans, yaitu pemberitahuan bahwa dia dari Dinas Tenaga Kerja mengundang saya dan guru-guru untuk datang ke Bank DKI. Suratnya seperti ini, ya. Nanti saya kasih tauin. Suratnya seperti ini. Jadi saya dan guru-guru diminta datang pada tanggal 13 Agustus di Bank DKI cabang Pasar Minggu dengan membawa syarat, yaitu 3. Syaratnya 3 yang disuruh sama Disnaker Trans, yaitu KTP asli dan fotokopi. Yang kedua adalah NPWP asli dan fotokopi. Yang ketiga adalah uang minimal Rp50.000. Dan saya sarankan, ya, pengalaman saya datang tanggal 13 sesuai dengan permintaan Disnaker Trans ke Bank DKI. Ternyata zong. Dari pihak Bank DKI bilang bahwa belum mendapatkan berkas dari Disnaker Trans, yaitu untuk sekolah saya belum ada. Jadi saran saya, ketika Disnaker Trans nanti menghubungi kalian, tolong jangan datang pada tanggal tersebut. Kenapa? Karena kita diminta untuk menunggu WhatsApp lagi atau telepon dari Bank DKI Pusat langsung. Akhirnya ditelepon sama Bank DKI, ditanyain apakah gurunya masih aktif bekerja di situ atau enggak. Dan ternyata dari pihak sekolah kami, yaitu 10 guru, ada 1 yang sudah keluar, jadi 9. Dan yang diproses sama Bank DKI itu hanya 9 saja. Seperti itu tanggal 14 WA-nya. Untuk pengambilan informasinya tanggal 18 dan 19 Agustus.
Jadi dari 9 orang yang daftar itu dibagi 2 hari, yaitu 7 orang di tanggal 18 dan 2 orang sisanya di tanggal 19. Dan syaratnya sedikit berbeda dari yang di Snaker Trans katakan. Ya, yang pertama memang disuruh membawa KTP asli dan fotokopi, yang kedua NPWP asli dan fotokopi, yang ketiga uang minimal 50.000. Nah, yang keempat ini tambahan dari Bank DKI adalah jangan lupa membawa materai 6002. Ya, jadi ada 4 yang harus kalian bawa ketika ke Bank DKI. Oke, pada tanggal 18 saya ke Bank DKI, lalu diberitahukan oleh pihak bank, ya, kartu pekerja ini bisa untuk belanja murah, yaitu di Pasar PD Pasar Jaya, Jack Grosir, Jack Mart, Mini DC, Midshop PD Dharma Jaya, RPTRA sesuai jadwal. Jadi nggak semua RPTRA kita datangin langsung melayani, nggak. Ternyata sesuai jadwal ya. Dan terlebih lagi, kemarin saya datang ke pasar induk langsung ke tempat Jack Grosirnya, ternyata masih tutup. Jadi kartu ini belum bisa saya gunakan untuk belanja murah. Entah kapan saya bisa menggunakan kartu ini, padahal di kartu ini sudah saya isikan Rp300.000. Tujuannya biar aman. Kenapa? Karena kalau sudah angus, nanti sulit lagi untuk mengurus kartu pekerja ini. Makanya biar aman saya taruh 300.000 itu untuk beberapa bulan. Karena potongannya saya tanya ke Bank DKI-nya, customer service-nya mengatakan kalau potongannya kira-kira 10.000. Jadi belum pasti juga potongannya ya. Saya menganggap kata kira-kiranya itu adalah suatu hal yang belum pasti. Dan manfaat kartu pekerja selain untuk belanja pangan murah, yaitu juga agar kalian bisa naik busway gratis gitu ya, Transjakarta gratis. Tetapi kalian harus urus dulu ke kantor wali kota sesuai daerah kalian. Misalnya kalian orang Jakarta Selatan, berarti di Jalan Prapanca gitu ya. Kalau belum diaktifkan, ini kartu belum bisa digunakan di Transjakarta. Dan juga manfaat lainnya adalah anak penerima KPJ mendapatkan KJP Plus sesuai ketentuan. Terus juga kuota jalur afirmasi untuk anak penerima KPJ pada saat penerimaan sekolah. Jadi menurut kalian gimana sih KPJ? Apakah kalian perlu untuk mendapatkan kartu ini? Karena dengan membuat kartu ini kita bukan mendapatkan uang, tetapi kita malah mengeluarkan uang. Seenggaknya 10.000 per bulan untuk biaya administrasi bulanan rekening Bank DKI-nya. Seperti itu ya. Menurut saya ini perlu juga kita gunakan. Karena apa? Karena siapa tahu nanti pada saat pilkada atau pilpres, nah ini bisa jadi alat untuk kampanye. Dari yang nggak mendapatkan uang nih kartu pekerja, bisa jadi nanti mendapatkan 300.000 per bulan atau 500.000 per bulan. Ya seenggaknya kita punya aja dulu lah ya. Kita anggap aja 10.000 telah sedekah dari kita untuk Bank DKI. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.